Jadi kita nggak usah bahas yang lain-lain, yang intinya Rasulullah mencontohkan ketika kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali hu Ali, idza kabbarta tatkalane takbir sira lis sholati krono salat, fafarrij mongko becik mbukakno sira asabi'aka ing pira-pira drijinira, warfa lan ngangkato sira yadaika ing tangan loro nira, hazwa mangkibaika ana ing ancere pundak loro nira, wa idza kabarta lan tatkalane takbir sira fadha mongko nyelehno sira yaminaka ing tangan tengen ira ala shimalika ing atase tangan kiwanira, ala surratika ing atase udel-ira, wa idza raka'ta lan tatkalane rukuk sira fadha mongko nyelehno sira yadaika ing tangan loro nira ala rukbataika ing ngatasé dengkul loro nira, wa farrij lan benggangno sira baina asabiika ing dalem antarane pira-pira drijinira. Pesannya Rasulullah kepada umatnya melalui Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini, bahwasanya ketika kita takbiratul ihram, ketika kita sholat dan ketika kita takbiratul ihram, fafarrij asabi'aka warfa' yadaika khutwa mangkibaika. Ketika kita takbiratul ihram, kata Rasulullah, angkatlah tanganmu dan renggangkan jari-jarimu khutwa mangkibaika sejajar dengan pundak-pundak kalian. Ketika kita takbiratul ihram, kata Rasulullah, disuruh untuk mengangkat tangan kita, dan posisi tangan ini dalam keadaan jari ini posisinya agak terbuka dan sejajar dengan pundak kita. Allah, sejajar dengan pundak. Jadi kita nggak usah bahas yang lain-lain, yang intinya Rasulullah mencontohkan ketika kita takbiratul ihram, jari-jari kita agak dibuka dan sejajar dengan pundak kita. Intinya seperti itu. Jadi karena dengan jari-jari yang terbuka seperti ini mengkiaskan bahwasanya ini adalah lafadz Allah. Alif, lam, ha. Allahu Akbar. Dan ketika kita sedekap, kata Rasulullah, letakkan tangan kiri kita di bawah tangan kanan kita, atau tangan kanan di atas tangan kiri kita. Posisi seperti ini, dan di atasnya pusar, di bawahnya dada. Posisi di tengah. Ini seperti ini. Allahu Akbar. Pas di tengah. Jadi kalau ada yang posisi di dada bagaimana? Kalau ada yang posisi di perut bagaimana? Ada yang posisi nggak diletakkan di sini, diletakkan di pahanya bagaimana? Kalau posisi selain seperti itu, berarti tidak menjalankan sunnah Rasul.
ya sah, tapi tidak menjalankan sunnah. Enggak apa-apa. Wa idza raka'ta wadha' yadaika 'ala rukbataika wa farrij baina asabi'. Dan ketika kita ruku, kata Rasulullah, tangan memegang lutut. Posisi tangan ini juga enggak rapat seperti ini. Jadi posisinya seperti ini. Tangan jari-jarinya terbuka, tetap menghadap ke tempat sujud. Jadi yang dipegang lain garisnya. Kadang-kadang ada yang megang garis. Jadi kalau megang garis bagaimana? Garis ini apa? Bahasa Indonesia ini apa nih? Tulang kering. Jadi yang dipegang lain tulang kering, tapi lutut dan posisi tangan kita, jari kita terbuka. Jadi kalau ada yang memegang tulang kering bagaimana? Tetap sholatnya sah, tapi tidak mengikuti sunnah. Kadang-kadang kan sekalian ngeluk boyok, dinduk nih pisan kasarannya omong kan. Ya ora apa-apa, enggak batalin sholat, tapi enggak mendapatkan sunnah. Karena Rasulullah menyuruh kita melalui Sayyidina Ali ketika kita rukuk seperti itu. Jadi Rasulullah menekankan di tiga gerakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ho Ali, asfir bis subhi. Repet-repet sira bis subhi kelawan subuh. Wasalli lan salat sira al maghriba ing maghrib ba'da ghiyabis syamsi ing dalem sawuse surupe srengenge. Bi qadri kelawan sak padane bi qadri halbin syatin. Kelawan sak padane ngepuh puan wedhus. Fa inna zalika setune mengkono-mengkono penggawe min khisalil anbiya'i iku tetep saking pira-pira penggawene al anbiya'i pira-pira nabi alaihimus salam. Jadi pesannya Rasulullah kepada kita semua melalui Sayyidina Ali, asfir bis subhi. Jadi ketika kita sholat subuh itu jangan terlalu buru-buru. Maksudnya buru-buru itu bagaimana? Umpamanya setelah masuk waktu subuh langsung sholat. Nah, kalau bisa jangan seperti itu malahan. Jadi ketika kita masuk waktu subuh, kerjakanlah sunnah-sunnah dulu. Contoh, di antara sunnah subuh yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Di antaranya lagi apa? Napa riyen nih kok? Sunnah subuh. Berbaring. Nggih. Berbaring menghadap ke kiblat sambil berzikir. Jadi bar salat subuh layah-layah ke. Sunahe ngoten malahan. Nggih. Tapi aja turu, nggih. Tapi enggak turu lho, nggih. Maksudnya layah-layah iku bar salat sunnah kita kepala ini posisi di utara kayak orang meninggal itu miringnya, menghadap kiblat sambil berdoa Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabbi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah seperti itu doanya. Itu wiritane. Wiritannya seperti itu. Nah, habis itu setelah kita menjalankan sunnah seperti itu, baru kita zikir-zikir yang lainnya dulu, baru menjalankan sholat subuh. Makanya ini sholat subuh ini, kaifiah seperti ini, kalau nggak salah pernah saya sampaikan. Ini diamalkan di pondok pesantrennya Mbah Maimun Zubair. Jadi di pondok pesantren Sarang, itu sholat subuhnya agak dilambatin dikit karena banyak amalan-amalan itu tadi. Jadi habis sholat subuh mari wiritan, baca surah
Al-Mulk biasanya, surah Waqiah, surah Yasin, surah Yasin, Waqiah, Al-Mulk. Habis itu nggak lama kemudian sudah masuk waktu suruk. Habis itu dilanjut dengan suruk. Jadi yang dicari suruknya itu. Habis suruk, wiritan nggak suwe, nah biasanya sudah masuk waktu duha. Jadi duha itu kalau nggak salah sekarang suruk itu jam 6 kalau di sini nggih. Di sini itu jam 6.51. Jam 6 kurang 9 menit itu sudah masuk waktu suruk. Jam 6 kurang 9 menit. Nah, waktu duhanya itu kalau nggak salah kurang lebih jam 6 lebih 14.15 kurang lebih sama. Jadi bagi yang biasa kerja pagi, yang tidak ada kesempatan waktu untuk menjalankan sholat duha, usahakan sebelum kerja sholat duha harian mboten napa-napa. 6:30 lah, 6:30 sudah bisa. Dan ketika kita sholat maghrib kata Rasulullah rada dicepetno. Karena apa? Karena sholat maghrib memang waktunya pendek. Makanya di sini diterangkan biqadri halbin syatin. Jadi ketika masuk waktu maghrib, habis itu sholat sunnah 2 rakaat baru langsung naik. Di sini biqadri halbin syatin maksudnya jangan langsung tapi kayak lamanya orang yang ngepuh susune wedhus. Jadi kayak wong anu wedhus niku. Jadi kurang lebih seperti itu baru kita menjalankan sholat maghrib. Itu pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kepada kita. Dan itu semua fa inna dzalika min khisalin anbiya'i alaihimussalam. Dan itu yang sudah dilakukan oleh para nabi-nabinya Allah. Jadi lak sholat subuh rada diakai sunah-sunah riyen baru menjalankan sholat subuh. Tapi kalau di kota kan kebanyakan rata-rata orang cepet-cepet mau aktivitas, ya nggak apa-apa. Kasar ngomong, ketika kita mendengarkan azan subuh, bagi orang yang biasa ke pasar, langsung sholat sunnah. Nggak kasaran ngomong karena nggak nyang langgar umpamane langsung sholat sunnah, masuk waktu subuh langsung sholat sunnah, sholat subuh langsung berangkat aktivitas nggih mboten napa-napa. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ho Ali, alaika bisolati, netepono sira kelawan salat al jamaati jamaah. Fa innaha mongko setuhune salat jamaah indallahi mungguwe Allah kamasyika iku kaya melakunira ilal haji marang haji wal umrati lan umrah. Wa may yakhrisu lan ora lobo ala sholatil jamaah ing atase salat jamaah illa rajulun angin sapa wong lanang mukminun kang mukmin qad ahabbullahu kang temen-temen demen ing mukmin sapa Allah Gusti Allah. Wa may yazadulan ora kiting-kiting ing dalem jamaah fiha ing dalem jamaah illa munafikun angin sapa wong munafik qad abghadahullahu kang temen-temen bendu ing munafik sapa Allahu Gusti Allah. Jadi pesannya Rasulullah kepada kita semua melalui Sayyidina Ali, ya Ali, kerjakanlah sholat 5 waktumu secara berjamaah. Karena ketika kita menjalankan sholat 5 waktu kita secara berjamaah, kamasyika ilal haji wal umrah, itu seperti kita berangkat ibadah haji dan umrah. Jadi ketika kita kelanggar ke masjid, ketika kita berjalan seperti jalan menuju ke Ka'bah sana, jalan menuju ke Mekah sana untuk menjalankan ibadah haji dan umrah, mendapatkan keutamaan seperti itu. Wa may yakhrisu 'ala sholatil jamaah illa rajulun mu'minun. Dan tidak akan senang
menjalankan sholat berjamaah illa rajulun mu'minun, kecuali orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Qad ahabbullahu, dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, disenengin oleh Allah. Jadi termasuk orang yang rajin menjalankan sholatnya secara berjamaah, itu termasuk kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, karena tidak semua orang bisa menjalankan itu. Dan itu menunjukkan keimanan seseorang. Wa ma yazhadu fiha illa munafikun. Dan di antara ciri-ciri orang munafik itu ketika diajak sholat berjamaah rasanya berat. Dan bahkan tidak senang dengan menjalankan sholat berjamaah. Qad abghadahullahu, dan orang-orang yang seperti itu orang-orang yang dibenci oleh Allah. Jadi pesannya Sayyidina Ali, pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali untuk petunjuk umatnya, bagi laki-laki dianjurkan untuk menjalankan sholat 5 waktunya secara berjamaah. Dan yang paling afdal sholat berjamaah itu di tempat umum, di masjid, di musola, di langgar. Itu lebih afdal daripada sholatnya di jamaahnya di rumah. Akan tetapi daripada kita tidak menjalankan sholat berjamaah sama sekali, nggak ada salahnya ketika kita sholat berjamaah di rumah kita. Memang kadang-kadang ke langgar, ke masjid itu kalau nggak biasa kayaknya beratnya luar biasa. Langgar ke masjid itu kalau nggak kebiasaan, walaupun rumahnya itu dekat langgar, dekat masjid, itu beratnya luar biasa. Dan justru kadang-kadang yang diuji seperti itu ya emang orang-orang yang dekat langgar, dekat masjid. Soalnya kadang-kadang kula niku lak teng Jawa, soalnya griya kula niku kalih masjid buka pintu mburi wis ngarepe wis imaman masjid. Kadang-kadang lak krungu adzane ya sik sowan teh. Justru orang-orang yang jauh itu cepet. Itu emang ujian. Jadi uang dekat langgar, dekat masjid itu ujiannya sebetulnya berat. Emang kayak gitu. Dan rata-rata orang yang jamaah ke langgar, ke masjid itu justru orang-orang yang dari jauh. Rata-rata seperti itu. Nggak tahu kok kenapa seperti itu. Makanya lah iso lah nggawe omah, ojo deket-deket langgar, ojo deket-deket masjid. Itu diuji sampean malahan. Ya sedengan lah, kayak ngene Pak Narto, niku sedengan. Ojo terlalu deket tenanan. Biasanya lah wong mepet langgar, mepet masjid itu hawane ngabot. Hawane ngabot yang langgar yang masjid itu. Dan di antara ciri-ciri orang munafik yaitu orang yang ketika diajak sholat berjamaah itu nggak mau, berat rasanya. Dan mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Mudah-mudahan kita walaupun tidak jamaah di langgar, tidak jamaah di masjid, minimal kita tetap berjamaah dengan keluarga kita. Faslun fis shaumi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai.